sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Bertemu di Gedong Songo. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar ingin berpamitan kepada Panembahan Ismoyo untuk melaksanakan rencananya membawa Aryo kembali ke Banyu Biru. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Tombak itu dapat dipergunakannya untuk melindungi diri serta orang lain. Namun tombak itu di tangan orang yang tidak bertanggung jawab dapat dipergunakan untuk membunuh kawan seiring. Nah, Maiso Jenar, pergilah. Ingat, pengabdianmu harus kau tujukan kepada manusia, tidak kepada kedudukan, harta benda, dan nafsu. Dan pengabdianmu itu merupakan unsur terpenting dari kebaktianmu yang tertinggi. Bakti dengan tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro menundukkan wajahnya semakin dalam. Tak ada satu patah kata pun yang sisip dari hatinya. Dari pendiriannya, memang demikianlah tujuan pengabdian yang selama ini ditempuhnya. Karena itu setiap kata yang diucapkan oleh Panembahan Ismoyo telah mempertebal keyakinannya. Di dalam hati ia berjanji untuk menuangkan pengertiannya itu sejauh-jauhnya kepada Aryo Saloko. Sebab di tangan Aryo Saloko lah letak kekuasaan Banyu Biru di masa mendatang. Rombongan itu mula-mula singgah di Gedangan untuk mendapat pinjaman kuda. Di samping mereka memenuhi undangan Wirodopo untuk mengunjungi upacara bersih desa. Upacara yang diselenggarakan setiap para penduduk Gedangan selesai dengan musim menuai padi. Demikian pula kali ini mereka bersukaria karena panenan mereka berhasil. Pada malam itu ketika rombongan Maiso Jenar bermalam di Gedangan, suasana desa itu benar-benar meriah. Mereka menyelenggarakan peralatan bersama di sebuah tanah lapang kecil di tengah desa mereka. Setiap keluarga datang dengan membawa ancak berisi berbagai macam makanan, nasi beserta lauk pauknya, dan bermacam-macam jenis masakan yang lain. Bahkan ada yang membawa jodang penuh dengan masakan yang enak. Makanan jadah, jenang alot, rasian, sagon, lapis, dan sebagainya. Maka apabila upacara-upacara adat telah selesai, maka segera makanan mereka itu dibagi bersama-sama dan dimakan bersama pula. Demikianlah perhelatan itu benar-benar merupakan perhelatan yang meriah. Sedangkan hampir seluruh desa mereka disiasi dengan janur-janur kuning yang mereka sangkutkan di setiap regol halaman. Dan di hadapan regol desa mereka letakkan hiasan yang termeriah dengan janur-janur kuning, daun topengan, dan daun-daun yang berwarna-warni, merah, kuning, hijau, dan berbelang-belang. Demikian pula dinding yang melingkari desa mereka serta sepanjang dinding halaman rumah-rumah terpancang berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus oncor yang menjadikan desa mereka terang benderang seolah siang hari.
Anak-anak gedangan pun mendapat bagian pula semalam untuk mereka tidak tidur. Setelah mereka lelah berlari-larian ke sana kemari, mereka dapat menikmati pertunjukan wayang beber. Pertunjukan yang mengisahkan kepahlawanan yang dipetik dari cerita Mahabharata. Demikianlah rombongan kecil Maeso Jenar dapat ikut pula menikmati kemeriahan malam bersih desa di Gedangan itu. Mereka ikut serta bergembira bersama-sama penduduk Gedangan dan kemudian ikut serta dengan mereka mengunjungi pertemuan di pendopo kalurahan serta menikmati upacara tari-tarian sebagai pernyataan terima kasih atas panenan mereka yang berhasil. Tetapi dalam pada itu Aryo Saloko menjadi semakin terenyuh di dalam hati. Teringatlah segala kemeriahan upacara di tanah perdikan Banyu Biru pada masa kecilnya, pada masa ayahnya masih memimpin tanah itu. Dan karena itulah tekadnya menjadi semakin bulat. Ia harus mendapatkan kembali tanah itu. Ia berjanji di dalam hatinya, apabila ia harus mewakili ayahnya dalam pemerintahan tanah perdikan itu, yang dilakukannya harus menguntungkan rakyatnya, membina kembali Banyu Biru dalam segala seginya. Dan ia harus dapat menjadikan Banyu Biru sebagai idaman ayahnya, menjadikan Banyu Biru Gemah Ripah Loh Jinawi Kerto Totorarjo, di mana setiap orang dapat menikmati kesuburan tanah kampung halamannya, di mana setiap orang dapat menikmati cerahnya matahari dan bulatnya bulan di malam hari, menikmati ketentraman hidup dan tanpa kegelisahan menjelang hari-hari tuanya. Cukup sandang, cukup pangan, sejahtera lahir dan batin. Setelah mereka bermalam 2 malam di Gedangan, rombongan kecil itu melanjutkan perjalanan. Mereka diantar oleh hampir segenap penduduk Gedangan sampai ke regol desa mereka. Dengan penuh kebanggaan mereka memandang debu yang mengepul dilemparkan oleh derap kaki-kaki kuda yang berlari seenaknya, seolah-olah mereka melihat rombongan pasukan berkuda yang tak terkalahkan menuju ke medan pertempuran. Setelah Maeso Jenar, Kebu Kanigoro dan rombongannya bermalam 1 malam, maka pada hari berikutnya, ketika matahari telah condong ke barat, sampailah mereka di daerah pegunungan Sumowono, suatu daerah pegunungan yang menurut dongeng rakyat adalah pegunungan di mana Prabu Dasamuka ditimbun dengan tanah oleh pahlawan kera yang berbulu putih, Hanuman. Karena kepercayaan itulah, maka di daerah pegunungan itu tidak diperkenankan membawa tuak atau semacam minuman keras yang lain. Sebab apabila ada orang yang melanggar pantangan itu, Prabu Dasamuka yang tidak dapat mati akan menggeram dan mengguncang-guncang gunung yang menimbuninya. Sebab tuak adalah jenis minuman yang sangat digemarinya. Rakyat yang hidup di daerah itu meskipun sangat jarang, tidak pernah takut seandainya Prabu Dasamuka itu dapat menjebol tanah yang menimbunnya. Sebab di dekatnya adalah bukit yang terkenal bernama Kendali Sodo. Di bukit itulah Hanuman bertapa dan sekaligus menunggui gunung yang dipakainya untuk menimbun tubuh Prabu Dasamuka. Ketika rombongan kecil itu sampai di sekitar Bukit Sumowono, mereka menghentikan perjalanan mereka. Daerah ini sudah dekat benar dengan daerah Candi Gedong Songo. Karena itu mereka harus berhati-hati, sebab apabila ada salah paham, mungkin akan menimbulkan hal-hal yang tidak mereka kehendaki. Karena itu mereka tidak maju lagi, tetapi mereka bermaksud bermalam di daerah itu. Pada malam itulah Maeso Jenar berhasrat memancing orang-orang Banyu Biru yang bersembunyi di sekitar daerah itu
di bawah pimpinan Bantaran dan Penjawi. Karena itu maka ketika malam telah turun dengan kelamnya, segera Maiso-Jenar menyalakan api sebesar-besarnya. Ia yakin bahwa Laskar Pamingit tidak akan sampai berkeliaran sedemikian jauhnya. Apalagi mereka mengerti bahwa sebagian Laskar Bantaran dan Penjawi ada di sekitar daerah Banyu Biru. Dan apa yang diharapkan terjadilah. Ketika mereka sedang menikmati jadah sisa bakar mereka dari gedangan yang mereka panggang di atas api, tiba-tiba terdengarlah gemerisik daun-daun di sekitarnya. Maiso-Jenar, Kebo Kanigoro, dan hampir semua orang dalam rombongan itu mengetahuinya. Namun mereka masih berpura-pura tidak mendengarnya. Sebentar kemudian terdengarlah beberapa orang berloncatan dengan senjata di tangan. Dengan lantangnya seorang yang memimpin laskar itu berkata, "Kisanak, aku harap Kisanak tidak melawan. Kami tidak ingin berbuat jahat, tetapi kami ingin mengetahui siapakah kalian." Maiso-Jenar mengangkat mukanya. Ia sama sekali tidak berkata apa-apa. Sambil tersenyum ia mengangkat tangannya menunjuk Wonomerto yang duduk di sudut perapian sambil membenamkan dirinya di dalam kainnya. Ketika orang itu melihat Wonomerto, tiba-tiba wajahnya jadi tegang. Untuk beberapa saat ia bahkan berdiam diri seperti patung. Tetapi tiba-tiba ia meloncat dan berjongkok di hadapannya sambil berteriak, "Kiai, adakah benar ini Kiai Wonomerto?" Orang tua itu tersenyum lucu sekali. Tetapi semua orang yang menyaksikannya menjadi ikut terharu ketika di sela-sela senyumnya tampak di antara pelupuk mata orang tua itu membayang butiran-butiran air mata. Serta dengan suara paro ia menjawab, "Ya, inilah Wonomerto yang tua. Bukankah kau Jaladri?" "Ya," sahut pemimpin laskar itu. "Bagaimanakah Kiai dapat sampai di tempat ini?" Desis Wonomerto. Lalu katanya, "Kenalkah kau dengan anak Mas Maiso-Jenar?" "Maiso-Jenar?" ulang Jaladri. "Ya, tentu aku mengenalnya. 5 tahun yang lalu ia pernah tinggal di Banyu Biru untuk beberapa lama." "Itulah dia," potong Wonomerto sambil menunjuk Maiso-Jenar. Jaladri menoleh kepada Maiso-Jenar. Memang ia pernah mengenalnya 5 tahun yang lalu. Karena itu ia agak pangling. Baru ketika ia telah memperhatikan beberapa lama, ia menjadi jelas bahwa memang orang itulah yang pernah dikenalnya bernama Maiso-Jenar. Karena itu segera ia menggeser diri duduk sambil membungkuk hormat kepada Maiso-Jenar sambil berkata, "Maafkan kami, Tuan. Kami hampir tidak dapat mengenal Tuan setelah sekian lama berpisah. Apalagi sebelumnya pun aku tidak begitu dekat dengan Tuan." Maiso-Jenar menjawab dengan hormatnya pula, "Apakah hal yang wajar kalau kau tidak mengenal aku lagi? Waktu itu aku tidak mempunyai waktu banyak untuk tinggal lebih lama lagi di Banyu Biru. Apalagi kita sudah terlalu lama tidak bertemu. Tetapi untunglah bahwa kau mengenal Paman Wonomerto. Kepada Kiai Wonomerto beberapa puluh tahun aku berpisah. Namun aku masih akan dapat mengenalnya. Dan bahkan semua orang Banyu Biru pun akan tetap mengenalnya," jawab Jaladri. "Bagus," sahut Maiso-Jenar. "Sebab dia adalah tetua Banyu Biru. Kalau engkau lupa kepadanya, berarti kau telah lupa kepada kampung halaman itu." Tersenyum, agaknya Bantaran telah mengumumkan kesanggupannya itu kepada anak buahnya. Kemudian dengan tertawa lirih ia berkata, "Cobalah Jaladri, carilah di antara kami. Adakah Aryo Saloko serta?" Jaladri menjadi ragu. Ia memandang satu persatu kawan-kawan seperjalanan Maiso-Jenar.
Maiso Jenar sendiri lalu seorang yang berumur agak lebih tua sedikit dari Maiso Jenar. Di sampingnya duduk bersimpuh seorang gadis kecil. Di dekatnya duduk bersila seorang gadis yang berpakaian laki-laki. Dan di ujung duduk bersilalah pula seorang pemuda yang gagah, kuat sentosa. Di pinggangnya terselip selai tombak yang bertangkai pendek. Jalodri masih tetap ragu-ragu. Ia tidak berani menebak satu di antaranya. Meskipun apabila Arya Saloka ada di antaranya, yang paling mungkin adalah pemuda yang gagah itu. Setelah berapa lama ia menimbang-nimbang, akhirnya ia menjawab, "Aku tidak tahu, Tuan. Arya Saloka pada saat meninggalkan Banyu Biru masih terlalu kecil bagi yang ada sekarang." Meskipun demikian, mata Jalodri tidak lepas dari pemuda tegap yang duduk bersila sambil menundukkan mukanya. Maiso Jenar tertawa pendek. Demikian pula Kebu Kanigoro. Tapi dengan demikian, Roro Wilis, Widuri Wonomerto, dan bahkan Arya Saloka sendiri, Jalodri mempunyai dugaan yang benar. Meskipun demikian, Maiso Jenar tidak segera membenarkan dugaan itu. Dengan tegak berdiri ia berkata, "Jalodri, antarkanlah kami sekarang kepada bantaran." "Baik, Tuan," jawab Jalodri cepat, seperti demikian saja meloncat dari mulutnya. Kemudian Maiso Jenar berkata kepada Wonomerto, Kebu Kanigoro, dan kawan-kawan seperjalanannya, "Marilah kita selesaikan perjalanan kita yang tinggal beberapa langkah saja." Semuanya segera mempersiapkan diri mereka pula. Dan saat kemudian mereka meneruskan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. Jalodri lebih dahulu telah mengirimkan dua orangnya untuk mendahului dan memberitahukan kedatangan Maiso Jenar agar bantaran dapat mempersiapkan sambutan sekedarnya. Demikianlah tidak terlalu lama mereka telah sampai ke daerah Candi Gedong Songo. Di lereng Gunung Ungaran, oleh Jalodri mereka dibawa menyusup ke sebuah hutan yang tidak terlalu lebat. Di dalam hutan yang tipis itu terdapatlah sebuah barak besar dikelilingi beberapa barak kecil. Itulah perkemahan Laskar Banyu Biru yang dipimpin oleh Bantaran dan Penjawi. Ketika Maiso Jenar sampai ke tempat itu, sibuklah mereka mengadakan penyambutan. Berdesak-desakan mereka berebut muka, sehingga Maiso Jenar dan kawan-kawan tidak dapat bergerak maju lagi. Sampai Bantaran sendiri dan berteriak, "Berilah jalan supaya mereka dapat masuk ke dalam pondok ini." Demikianlah akhirnya Maiso Jenar dan kawan-kawannya dipersilahkan masuk ke dalam pondok yang terbesar itu. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan yang cukup luas, dan di sanalah pemimpin-pemimpin laskar itu telah siap menanti. Maiso Jenar dan kawan-kawannya dipersilahkan duduk di ujung pertemuan itu. Tetapi demikian ia mulai memperhatikan satu demi satu dari setiap wajah di dalam ruangan itu. Tiba-tiba ia terkejut ketika melihat yang duduk berjajar di samping Penjawi. Karena segera Bantaran memperkenalkan kedua orang itu kepada Maiso Jenar. "Tuan, barangkali Tuan belum mengenalnya. Mereka adalah orang baru di sini, tapi mereka melihat kebenaran perjuangan kami. Karena itu mereka di pihak kami." Tiba-tiba meloncatlah dari mulut Maiso Jenar sapaan yang akrab, "Kakang Mantingan dan Wirosobo, adakah kalian telah lama berada di tempat ini?" Dalang Mantingan dan Wirosobo menganggukkan kepalanya. Terdengarlah Mantingan menjawab, "Sudah, Adi, aku sudah beberapa bulan bergaul dengan anak-anak Banyu Biru. Meskipun kadang-kadang aku juga memerlukan kembali ke Wonokerto atau Prambanan bersama-sama dengan Adi Wirosobo." Teringatlah Maiso Jenar pada saat mereka baru saja
menyaksikan bahkan terlibat dalam suatu bentrokan melawan golongan hitam yang sedang mempersiapkan sebuah pertemuan di daerah Rawabening. Pada saat itu Maesa Jenar dengan 4 orang teman, yaitu Mantingan, Wirosobo, Gajah Alit, dan Paningron, harus bertempur melawan seluruh kalangan hitam dari angkatan sebayanya, yang kemudian mendapat bantuan dari Simorodro Tua dan Pasingsingan. Untunglah pada saat itu muncul Ragite dan Anggoro yang menyelamatkan mereka berlima. Pada saat itu ia memang berpesan kepada Mantingan untuk berusaha melihat-lihat keadaan Banyu Biru. Agaknya Mantingan benar-benar melaksanakan pesan Ragite dan Anggoro, bahkan akhirnya mengambil keputusan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kemudian sibuklah pertemuan itu dengan pertanyaan keselamatan masing-masing. Wonomerto yang menjadi semakin terharu melihat anak-anak Banyu Biru yang masih setia kepada pimpinannya itu, malahan menjadi seperti patung. Ia hanya dapat mendengarkan percakapan-percakapan yang semakin ramai dan gembira, dan sesekali menoleh ke sana kemari tanpa tujuan. Tiba-tiba dari sela-sela keriuhan percakapan itu terdengarlah bantaran bertanya, "Tuan, bukankah Tuan telah menyanggupkan kepada kami untuk membawa Aryo Saloko?" Maesa Jenar tertawa. Memang ia menanti pertanyaan itu, sehingga dengan sengaja tidak memperkenalkan kawan-kawan seperjalanannya. Karena itu baru kemudian ia menjawab untuk memperkenalkan mereka. "Saudara-saudara dari Banyu Biru, baiklah aku memperkenalkan kawan seperjalananku satu persatu." Kemudian sambil menunjuk, Maesa Jenar meneruskan, "Ini yang duduk di sebelahku adalah Roro Wilis, seorang gadis yang lebih senang menamakan dirinya Pudak Wangi, cucu seorang sakti bernama Pandan Alas. Di sampingnya adalah Endang Widuri, putri Kakang Kebo Kanigoro yang duduk di sebelahnya, dan yang seorang lagi adalah Bagus Handoko." Semua mata mengikuti jari Maesa Jenar. Namun ketika sampai orang yang terakhir, ia tidak menyebut nama Aryo Saloko. Anak-anak Banyu Biru menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Bahkan kemudian terdengar suara penjawi, "Lalu bagaimanakah dengan Aryo Saloko?" Tetapi seperti juga Jarodri, Panjawi memandang Aryo Saloko yang disebut bernama Bagus Handoko itu tanpa berkedip. Sebab pada masa kanak-kanaknya, dengan penjawilah Aryo Saloko paling banyak bergaul. Karena itu sedikit banyak ia masih dapat mengenal wajah itu, meskipun sudah jauh berbeda. Maesa Jenar tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Itulah." Maka penjawi tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan cepatnya ia berjalan jongkok ke arah Aryo Saloko, dan dengan suara paro ia berkata hampir berteriak sambil memukul-mukul lengan Aryo yang menjadi sekeras baja itu, "Aryo, alangkah mengagumkan kau. Benar-benar kau telah menjadi seekor banteng muda yang luar biasa kuatnya. Alangkah malunya aku yang semakin lama menjadi semakin kering." Bersamaan dengan itu tiba-tiba hampir meledaklah suara membahana, "Aryo Saloko telah datang! Aryo Saloko telah datang!" Kemudian nampaklah laskar Banyu Biru itu berdesak-desakan di pintu pondok, sehingga pintu itu seolah-olah akan mereka tumbangkan karena menghalang-halangi mereka yang ingin melihat kehadiran Aryo Saloko di antara mereka. Semua yang menyaksikan peristiwa itu menjadi sangat terharu, bahkan Roro Wilis sampai menekan dadanya karena tiba-tiba terasa sesuatu menyumbat kerongkongannya. Sedang Endang Widuri tiba-tiba menjadi sangat bangga.
Ia tidak tahu mengapa perasaan itu begitu saja tumbuh di dalam dadanya, seolah-olah dirinya lah yang mendapat sambutan sedemikian hangatnya. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro meskipun tidak kalah terharu, namun mereka berdua telah dapat mengendalikan perasaan mereka, sehingga mereka tetap duduk dengan tenang. Yang paling tidak dapat mengendalikan perasaannya adalah Wonomerto. Dalam kesempatan itu ia merasa bahwa seolah-olah ia telah sampai pada puncak kebahagiaan. Bahkan dengan serta-merta melontar kata-kata dari mulutnya, "Aku tidak keberatan seandainya sekarang aku mati, sebab aku telah menyaksikan Anggir Aryo Saloka kembali kepada anak-anak Banyu Biru yang setia kepada kebenaran atas hak pada tanah mereka." Sedang Aryo Saloka sendiri malah menjadi bingung. Ia biasa hidup seperti seekor burung yang bebas lepas di udara, yang seolah-olah tidak mempunyai suatu ikatan apapun. Ia tidak biasa menerima pujian dan sanjungan, apalagi sikap memanjakan diri. Dan sekarang tiba-tiba terdengarlah teriakan-teriakan nyaring di dalam maupun di luar ruangan itu, menyebut-nyebut namanya, memuji-mujinya, dan bahkan ada di antaranya yang mengaguminya, seolah-olah dirinya menjadi seorang pahlawan yang baru memenangkan perang. Karena itulah maka tubuhnya menjadi gemetar, wajahnya bertambah lama bertambah pucat. Ingat dingin telah membasahi seluruh tubuhnya. Maiso Jenar yang bijaksana dapat merasakan keadaan itu. Karena itu segera ia berkata keras-keras untuk mengatasi segenap keriuhan itu. "Saudara-saudara rakyat Banyu Biru yang setia, atas nama Aryo Saloka aku ucapkan terima kasih atas sambutan kalian. Tetapi aku minta janganlah kalian menyambut kedatangannya dengan berlebih-lebihan, sebab sikap yang demikian akan besar pengaruhnya. Meskipun aku yakin akan keteguhan hati Aryo Saloka, namun bersikaplah sewajarnya. Dengan demikian segala sesuatu akan berlangsung dengan wajar pula, tanpa berlebih-lebihan, tanpa pengaburan atas nilai yang sebenarnya. Dengan demikian saudara-saudara tidak akan mudah menjadi kecewa apabila ada hal-hal yang tidak seperti saudara harapkan." Suara Maiso Jenar itu ternyata dapat menenangkan suasana di dalam ruangan itu. Namun di luar ruangan masih saja terjadi keributan dan teriakan-teriakan. Mereka agaknya tidak puas sebelum dapat memandang wajah anak kepala daerah mereka yang telah mereka anggap hilang itu. Karena itu mereka masih saja berusaha untuk dapat berdiri di pintu. Dengan demikian akhirnya Maiso Jenar perlu untuk menenangkan mereka dengan membawa Aryo keluar. Maka berkatalah ia kepada Bantaran dan Panjawi, "Biarlah Aryo Saloka berdiri depan pintu sebentar agar mereka menjadi puas." Bantaran dan Panjawi menyetujui serta mempersilahkan Aryo Saloka untuk berdiri sebentar menerima sambutan dari rakyat. Maka berkatalah Maiso Jenar kepada Aryo Saloka, "Marilah kita berdiri di muka pintu itu sebentar Aryo, dan berkatalah sepatah dua patah kata kepada rakyatmu." Aryo Saloka menjadi semakin gelisah. Ia lebih tenang pada saat ia berhadapan dengan uling kuning dan uling putih daripada waktu itu. Dengan tergagap ia menjawab, "Paman, paman sajalah yang berbicara kepada mereka, atau Kakang Panjawi?" Maiso Jenar tersenyum, katanya, "Mereka tidak akan mau mendengarkan siapa saja yang akan berbicara selain engkau." Keringat Aryo Saloka semakin banyak mengalir, tetapi ia tidak dapat membantah lagi. Ketika Maiso Jenar kemudian berdiri dan menarik tangannya, dengan jantung yang berdegupan, Aryo Saloka digandeng oleh Maiso Jenar
berjalan ke arah pintu, diikuti oleh Penjawi, Bantaran, Kebu Kanigoro, Roro Wilis, dan Widuri. Ketika Arya muncul di muka pintu, meledaklah tepuk tangan riuh, dibarengi dengan teriakan-teriakan yang menyebut-nyebut nama anak kepala daerah Perdikan Banyu Biru itu. Sedang Arya Saloka sendiri berdiri terpaku tanpa bergerak. Terdengarlah kemudian Maesa Jenar berbisik di telinganya, "Berbicaralah, Arya." Arya menjadi semakin bingung. Maka bisiknya pula, "Apakah yang harus aku bicarakan? Ucapkanlah pernyataan terima kasih kepada mereka dan katakan bahwa kau masih lelah sehingga kau perlu segera beristirahat. Karena pembicaraan yang agak panjang, kau runda sampai besok," jawab Maesa Jenar berbisik-bisik. Mula-mula Arya Saloka masih tetap gelisah menghadapi keadaan yang tidak disangka-sangkanya itu. Tetapi tiba-tiba dari jantungnya meledaklah perasaan tanggung jawabnya, didorong pula oleh darah kepemimpinan yang mengalir dalam tubuhnya. Arya Saloka kemudian berhasil menguasai dirinya dan memperoleh keseimbangan, sehingga dengan demikian ia menjadi agak tenang. Maka dicobanya untuk menyampaikan pernyataan terima kasih kepada rakyat yang menyambutnya itu. Namun bagaimanapun juga suaranya masih terdengar gemetar. "Saudara-saudaraku dari Banyu Biru, yang pertama-tama akan aku sampaikan kepada kalian adalah pernyataan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan kalian yang sama sekali tidak aku duga. Seterusnya, karena aku masih sangat lelah, perkenankanlah aku beristirahat dahulu. Besok pembicaraanku akan aku perpanjang lagi." Maesa Jenar tersenyum mendengar uraian Arya Saloka yang masih terasa bungkah-bungkah itu. Meskipun demikian, kata-kata itu cukup untuk dapat menenangkan rakyatnya. Namun masih juga terdengar teriakan-teriakan yang meminta Arya untuk berbicara lebih banyak lagi. Kemudian tampillah Bantaran yang meminta kepada rakyat Banyu Biru yang tetap teguh pada pendiriannya untuk memberi kesempatan kepada Arya Saloka beristirahat. "Nah, saudara-saudaraku," katanya, "sekarang berilah kesempatan tamu kita beristirahat. Juga kalian dapat beristirahat sekarang, kecuali mereka yang bertugas. Sebab di hadapan kalian terbentanglah lautan yang penuh dengan badai dan topan yang harus kalian renangi. Siapa tahu besok atau bahkan nanti kalian harus sudah menerjuninya." Dengan demikian maka anak-anak Banyu Biru itu kemudian pelan-pelan meninggalkan pintu barak di mana Arya Saloka masih berdiri bersama dengan kawan-kawan seperjalanannya. Namun kemudian Bantaran tidak mempersilahkan masuk kembali, tapi mereka mempersilahkan untuk pergi ke pondok yang lebih kecil yang telah dipersiapkan untuk mereka. Meskipun demikian, karena mereka sama sekali tidak menduga bahwa di dalam rombongan itu akan terdapat 2 orang gadis, maka dengan tergesa-gesa mereka terpaksa menyiapkan tempat lain untuk keperluan itu. Demikianlah mereka kemudian dipersilahkan beristirahat di tempat masing-masing. Mantingan dan Wirosobo memerlukan mengunjungi Maesa Jenar, meskipun hanya sebentar, untuk berkenalan lebih dekat lagi dengan Arya Saloka dan Kebu Kanigoro. Setelah itu maka ditinggalkannya mereka bertiga. Setelah bersilahkan mereka makan sekadarnya, sedang Wonomerto segera terjun ke dalam lingkungan anak-anak Banyu Biru yang sudah lama berpisah dengannya dan kemudian tidur bersama mereka. Malam itu rasanya berjalan demikian cepat. Maesa Jenar, Kebu Kanigoro, dan Arya Saloka segera tenggelam ke dalam mimpi.
Demikian juga di dalam pondok yang lain, Roro Wilis dan Endang Widuri yang dikawani oleh Nyi Penjawi segera tertidur pula. Di luar pondok itu nampaklah beberapa orang berjaga-jaga dengan cermatnya, sebab dalam tanggapan mereka keselamatan gadis-gadis itu sangat tergantung kepada penjagaan yang mereka lakukan. Ketika mereka terbangun pada pagi harinya dan kemudian keluar dari pondok masing-masing, nampaklah betapa cerahnya matahari pagi. Sinar-sinarnya yang menembus daun-daun pepohonan terpercik di atas tanah lembab membuat gambaran-gambaran yang menyenangkan, seolah-olah gambaran anak-anak yang dengan lincahnya berloncat-loncatan dengan penuh kegembiraan menyambut hari yang bakal datang. Sedang angin pagi mengalir lambat membawa udara sejuk segar. Pada hari itu Maiso Dinar, Kebo Kanigoro dan Aryo Saloka diantar oleh Bantaran, Penjawi Mantingan, Wirosobo dan Wonomerto melihat-lihat keadaan di sekitar barak-barak itu, melihat persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Dari mereka itulah Maiso Dinar mengetahui bahwa sebagian besar rakyat Banyu Biru tetap menanti kedatangan kepala daerah perdikan mereka. Ternyata dengan bantuan yang mengalir tak henti-hentinya, meskipun dengan bersembunyi-sembunyi, mereka dapat mengirimkan makanan, pakaian, dan senjata. Bahkan anak-anak Banyu Biru telah mendapat perkakas yang cukup untuk membuka hutan.